Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Syahbadul Hidayah. Saya dari Universitas Muhammadiyah Purwokerto. Di sini saya akan melakukan penyuluhan tentang edukasi stroke pada usia muda. Di sini apakah mbak-mbak pada tahu stroke itu apa? Tahu, tapi penyakit dalam Penyakit dalam terus yang bisa menyebabkan kelumpuhan pada saraf. Nah, mbak-mbak pernah nyumpain nggak stroke pada usia muda? Enggak tahu ya. Enggak pernah. Oke, kalau begitu kita akan diskusi ya mbak mengenai stroke ini yang terjadi pada usia muda. Nah, pertama saya akan menjelaskan apa itu stroke. Stroke adalah suatu sindroma yang mempunyai karakteristik suatu serangan yang mendadak dan non-konvulsif yang disebabkan karena gangguan peredaran darah otak yang non-traumatik. Nah, kemudian sini ada tanda gejalanya. Yang pertama, kelemahan pada otot wajah. Yang kedua, tidak mampu mengangkat kedua lengan dan tungkai. Kemudian kesemutan di bagian tubuh yang terkena serangan stroke. Kemudian kemampuan bicara yang terganggu. Kemudian pandangan yang terganggu. Kemudian kesulitan yang berjalan. Jadi mbak menyebutkan kalau stroke itu menyebabkan kelemahan ya, kelumpuhan ya. Nah, itu sudah tepat, tapi yang tepatnya lagi yaitu bisa menyebabkan otot wajah, kelemahan pada otot wajah. Kemudian kan stroke bisa, kadang kan ada yang stroke ringan ya, ada stroke berat. Nah, stroke ringan biasanya itu kelumpuhan pada sebelah sisi. Kalau yang stroke berat itu biasanya kelumpuhan pada total gitu. Di sini apa sudah paham? Nah, kemudian di sini ada faktor risiko ya mbak. Faktor risiko ini biasanya kayak ciri-ciri orang yang bisa terkena serangan stroke. Yang pertama yaitu pada penyakit hipertensi. Di sini kan hipertensi kan merupakan kenaikan tekanan darah ya. Biasanya tekanan darah normal kan antara 90 sampai 120. Nah, kalau di atas 120, misal biasanya itu terjadi pada 180, 200 gitu. Kemudian penyakit kardiovaskular yaitu penyakit jantung. Kemudian kolesterol tinggi, obesitas, peningkatan hemoglobin, diabetes, kontrasepsi oral, merokok, dan penyalahgunaan obat dan konsumsi alkohol. Nah, dari nomor 7 sampai 10 ini yang biasa terjadi pada usia muda. Kemudian makanan atau diet yang dianjurkan pada pasien stroke. Yang pertama kan makanan karbohidrat, di sini ada beras, kentang. Kemudian dari protein hewani ada ikan ayam yang tanpa kulit ya. Kemudian protein nabati ada tahu, tempe, sayuran, ada bayam, wortel, tomat, bisa toge, buah-buahan yaitu pisang, pepaya, melon, mangga. Nah, di sini buah-buahan yang bisa disekup, tahu disekup. Nah, itu biasanya bisa memudahkan pasien stroke bisa mengunyah kayak mencerna. Terus yang lemak, minyak jagung, dan minyak kedelai. Nah, kemudian makanan yang tidak dianjurkan. Yang pertama karbohidrat yaitu mie, soda. Soda di sini yaitu makanan karbohidrat yang terbuat dari baking powder. Maka dari itu kan mie terbuat dari baking powder ya. Maka tidak dianjurkan pada pasien stroke. Kemudian protein hewani yaitu jeroan, kayak jeroan kambing, jeroan sapi, jeroan ayam itu enggak boleh. Kemudian ada keju. Nah, ketiga protein nabati. Di sini yaitu produk kacang-kacangan yang diawetkan. Kemudian ada sayuran yang mengandung gas seperti kol, sawi, lobak. Begitu pula dengan buah-buahan yaitu buah-buahan yang mengandung gas seperti durian, nangka, dan buah-buahan yang diawetkan. Dan di sini bisa ditambahkan yaitu buah-buahan yang kaleng. Biasanya kan ada leci kaleng gitu ya mbak. Nah, itu tidak dianjurkan pada pasien. Nah, di sini ada lemak yaitu santan kental dan goreng-gorengan. Nah, penata laksanaan yaitu di sini kayak rencana obat. Yaitu pertama yaitu farmakologis.
yaitu bisa memakai vasodilator, antikoagulan, dan histamin. Kalau non-farmakolog itu biasanya kayak terapi. Terapi di sini bisa menggunakan terapi bicara, fisioterapi, apapun itulah. Fisioterapi ini bisa dilakukan di rumah sendiri dengan menggunakan sinar matahari. Kemudian di sini ada yang terapi ozon barang, terapi ozon juga. Kemudian ada pembedahan dan pemeriksaan stamina, yaitu di sini kayak pasien stroke yang sudah berat. Kemudian kita lanjut cara cerdas. Itu cerdas yaitu cara mencegah, lebih tepatnya cara mencegah yaitu dengan cara cerdas. Yang C yaitu cari dan kendalikan faktor risiko. Jadi faktor risikonya kan ada hipertensi, diabetes, konsumsi tinggi, kemudian ada merokok, penyalahgunaan obat, dan konsumsi alkohol ya. Nah, kemudian yang E itu menyebabkan stres, R rajin olahraga, D diet seimbang, A awasi tekanan darah. Di sini tekanan darahnya harus di bawah 140. Kemudian yang S singkirkan merokok. Biasanya kan anak muda kan yang sering merokok kan itu bisa menyebabkan stroke ya Mbak. Sampai di sini apakah ada yang ditanyakan? Saya mau bertanya, Iya silahkan. kalau penyebab dari alkohol yang bisa menyebabkan stroke itu gimana ya Mbak? Alkohol sendiri kan itu bisa berkombinasi ya Mbak, kombinasi sama tekanan darah tinggi yang bisa menyumbat pembekuan darah. Jadi kayak pembekuan darah, jadi area yang darahnya itu tidak lancar, jadi bisa menyebabkan stroke seperti itu. Ada yang ditanyakan Mbak? Iya, saya mau bertanya. Kan anak muda sering banget yang merokok, banyak sekali anak muda yang merokok, cowok-cowok nih terutama. Nah, itu kenapa merokok ini bisa menyebabkan stroke juga? Nah, merokok kan kita menghirup udara yang dari rokok itu ya Mbak. Nah, merokok itu kan di rokok kan ada zatnya yaitu karbon monoksida dan nikotin. Nah, karbon monoksida sendiri kalau kita hirup bisa menyebabkan menurunnya jumlah kadar oksigen dalam tubuh kita. Nah, kalau nikotin bisa mempercepat detak jantung kita dan bisa meningkatkan tekanan darah kita. Kan tekanan darah bisa merupakan faktor risiko dari stroke itu ya Mbak. Nah, maka dari itu merokok bisa menyebabkan stroke. Nah, sampai sini apa sudah paham? Sudah cukup. Baik, sekian dari penyuluhan dari saya. Apabila ada kata atau penjelasan yang saya kurang, mohon maaf. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum.